Halo, kita dari Siniar Literasi Cikal Serpong. Kali ini kita mau diskusi salah satu musik Indonesian Pop berjudul Usik yang ditulis dan dinyanyikan oleh Feby Putri. Sebelumnya kita mau kenalan dulu. Hai, nama aku Ayla. Dan aku Alexa. Nah, lagu ini dirilis pada Maret 2022, berarti itu udah sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, sebagai bagian dari album yang berjudul Riuh. Inspirasi dari lagu ini diambil setelah riset penyanyi yaitu Feby Putri dan timnya bersama teman-teman tuli di sekitar daerah-daerah Indonesia dan ibu kota lainnya mengenai bullying dan kesetaraan hak yang mereka alami. Lagu ini ditujukan untuk mereka yang sedang menghadapi masalah, merasa tertekan, terasingkan, dan terluka oleh keadaan dan orang-orang di sekitar mereka. Nah, menarik kan? Nah, karena itu kita mau diskusi analisis kita terhadap lagu ini. Pertama-tama, kita mau bahas dari segi rimanya nih. Oke, kalau secara keseluruhan, dari segi rimanya, lagu ini menggunakan rima yang cukup fleksibel dan bebas gitu. Mereka nggak terlalu ketat rimanya, karena fokus penulis ini lebih pada penciptaan suasana dan penekanan makna dalam lagunya. Nah, walau begitu, kita masih bisa lihat contoh rima akhir pada bait pertama. Betul. Nah, bait pertama nih berbunyi seperti ini nih. Tersesak beriring kabut, menguak hal yang telah larut, dalam hangat ruang ini ku tersudut, menerjang ingatan yang telah kusut. Nah, pada bait ini tuh setiap lirik memiliki akhiran ut, yang dapat dikategorikan juga sebagai rima sejajar karena pola akhirannya yang a. Nah, kalau kita lanjut nih dari segi diksi ya, atau pemilihan kata, aku nemuin banyak banget kata-kata yang menggambarkan perasaan cemas, terus kayak tertekan, takut kayak gitu. Sebelumnya sebenarnya nih ya, Ayla, kita tanya dulu, teman-teman kalian tahu nggak sih sebenarnya diksi itu apa? Nah, diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penulis lirik untuk menyampaikan pesan, emosi, dan tema dalam lagu secara lebih mendalam. Pemilihan kata yang tepat bisa membuat lirik dalam lagu itu merasa lebih puitis dan dalam gitu, mengunggah perasaan yang lebih lah pokoknya. Dan pastinya mudah diingat oleh pendengar. Oke. Betul. Belum dong, aku mau kasih tahu dulu contohnya. Nah, Ya, contohnya contohnya? ada ini pada satu lirik yang berbunyi binasa seram kelam redup. Lirik ini terdiri atas gabungan dari 4 kata atau diksi yang masing-masing berguna untuk melebih-lebihkan keadaan yang sangat buruk dan menakutkan. Rasanya tuh seolah-olah pendengar terjun ke dalam sebuah dunia yang gelap gulita sesuai dengan tema lagunya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, tapi aku Ada mau lagi kan? iya nih, aku mau tambahin lagi. Tapi sebenarnya betul tuh, diksi itu kata-kata ya guys, bukan kalimat. Ya. Karena kalimat itu ya udah terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau diksi ya satu kata aja atau beberapa kata-kata di dalam lirik yang lainnya. Nah, jadi diksi yang lain di dalam lagu ini tuh ada contohnya dari di lirik tersesak beriring kabut, hanyut di dalam duniaku. Nah, lagi-lagi kata atau diksi yang dipakai adalah kata tersesak dan hanyut nih. Nah, kata diksi ini semakin mendukung tema yang ingin disampaikan si penulis. Nah, selama membaca dan dengerin lagu ini tuh, aku banyak banget bagian yang bikin aku ngerasa kayak ikut terhanyut dan tersesat dalam mimpi buruk. Betul, emang menurut kita sih gaya penulisan Feby Putri itu khas banget ya, unik gitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas majas yang digunakan di dalam lagu ini. Nah, kenapa harus pakai majas sih? Kan ya. Nah, majas itu berguna untuk memperkaya lagu dan membuat lagu untuk terdengar lebih menarik gitu ya. Betul. Menggambarkan perasaan dan juga menggambarkan konteks lagu secara lebih mendalam. Yes, contohnya adalah penggunaan majas simile, yaitu perbandingan antara dua hal secara langsung, secara eksplisit gitu. Liriknya ada berbunyi secepat seperti dilahirkan lagi. Majas simile sering menggunakan kata-kata sambung yang ada nih kayak gini, kayak seperti dan lainnya. Kalimat seperti dilahirkan lagi ini mungkin menurut kita sih bisa diinterpretasikan sebagai keinginan seseorang atau siapapun dalam lagu ini untuk kembali ke masa-masa yang bahagia sebelum mereka mengenal rasa sedih dan rasa takut itu. Nah, selain itu juga ada yang namanya majas ironi. Nah, majas ironi itu majas apa sih? Majas ironi itu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara menyatakan keterbalikan dari kenyataan yang sebenarnya. Betul. Nah, contohnya ada pada lirik, tiada yang meminta seperti ini,
tapi menurutku Tuhan itu baik. Wow. Nah, pada kutipan lirik ini menunjukkan kontradiksi antara keinginan pribadi dan penerimaan terhadap takdir. Namun dengan menekankan keyakinan bahwa Tuhan itu tetap baik meski dalam keadaan yang sulit. Itu emang dalam banget sih ya. Oke, satu lagi nih majas yang kayaknya nggak pernah luput dari media atau lagu apapun, itu majas yang melebih-lebihkan atau melebaikan suatu keadaan untuk memberikan efek dramatis, yaitu majas hiperbola. Majas ini dapat ditemukan pada lirik perlahan menjerit atas yang ku terima. Kalimat tersebut memberikan gambaran yang sangat mendalam tentang penderitaan dan kesakitan. Karena menjerit itu kayak, apa sih pakai jerit-jerit? Oke, kita lanjut nih. Nah, selanjutnya ada yang unik nih di lagu karya Feby Putri ini, yaitu bagian di intronya. Kalau kalian dengerin lagunya ya, jadi kamu bakalan denger kayak ada pelafalan yang mungkin terdengar kayak aneh atau asing gitu ya, dan sulit dimengerti. Ya nggak sih menurut kamu? Betul, tapi faktanya bagian ini merupakan kalimat atau kata-kata yang dibalik gitu. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang sama yang berada di verse pertama, yaitu di baris kedua sampai keempat. Nah, sebagai contoh di kata pertama dalam intro itu ada yang berbunyi tusuk. Tapi sebenarnya merupakan kata kusut yang dibalik. Jadi liriknya ini baru jelas atau bisa kebaca dan bisa dingertiin jika dibaca dari kanan, dari akhir gitu. Nggak seperti lirik pada umumnya yang ya kayak biasa dibaca dari kiri sampai kanan. Nah, uniknya aku pikir kayak ini bahasa apa sih kok suaranya kayak gini, kayak nggak familiar. Awalnya gitu. aku kira dia bikin bahasa baru gitu loh. Nah, tapi lagu ini tuh sebenarnya punya makna yang mendalam Betul. banget. Nah, seperti yang dibilang di awal juga ya, lagu ini ditunjukkan untuk mereka yang sedang dalam keadaan sulit dan sedang berjuang untuk bangkit kembali di tengah kelamnya hiruk pikuk permasalahan yang dihadapi. Ya, emang lagu ini tuh menceritakan bahwasannya dalam hidup udah pasti nih tentu aja kita akan ketemu saat-saat dimana kita ngerasa terpuruk banget atau lagi susah banget gitu. Saat dimana dunia tuh rasanya nggak lagi berpihak nih pada kita, seperti sedang kita diasingkan atau diusik oleh dunia itu sendiri. Nah, emang lirik yang dipilih dalam lagu ini tuh menggambarkan proses pemulihan atau healing dari masa-masa kelam itu. Menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri dan ya pada akhirnya kita mencapai yang disebut cahaya atau titik terang. Nah, kita balik lagi nih ke intronya. Jadi bagian intro yang terbalik ini juga merupakan representasi dari teman-teman tuli. Betul. Nah, jadi bagian intro ini menunjukkan perbedaan dan kesulitan yang dialami oleh mereka. Kayak yang kita tahu sendiri, pendengaran orang tuli mungkin berbeda ya dengan kita. Betul, jadi pasti. suara yang terdengar aneh itu jadi cara untuk merepresentasikan apa yang mereka rasakan. Apa yang mereka alami ya. Iya benar banget. Nah lagu ini mengandung pesan tentang ketidakadilan dan perjuangan untuk kesetaraan. Lirik-liriknya mencerminkan tentang pengalaman mereka yang merasa terpinggirkan dan diabaikan, serta tekad mereka untuk bisa melawan ketidakadilan tersebut. Kalau dipikir-pikir tuh emang lagu ini unik sih ya, karena biasanya kalau zaman sekarang kan lagu tuh tentang apa sih, tentang cinta kayak gitu, which itu nggak masalah sih sebenarnya, karena ya topik itu juga perlu dibahas. Cuma topik kesetaraan dan konflik sosial nih kayaknya jarang banget aku temuin sih kalau dari lagu-lagu ya di zaman sekarang. Gak biasa ya betul, topiknya. ini Feby Putri keren banget sih jujur. Emang secara keseluruhan lagu Usik ini adalah lagu yang kuat dan inspiratif sih. Berbicara tentang perjuangan, harapan, dan kekuatan untuk bangkit kembali. Ya, juga di lirik tapi menurutku Tuhan itu baik, menurut aku ngena banget sih, kayak ini tuh seperti pesan untuk kita bangkit kembali dari keterpurukan. Jadi kata Tuhan itu baik itu seperti mengartikan bahwa masalah yang dihadapi itu ada karena sebuah alasan gitu, gak ada dengan cuma-cuma. Kata tersebut itu juga seperti memberi harapan bahwa ke depannya tuh kita bakalan bisa bertemu, kita bakalan bisa bertemu yang namanya kebaikan, untuk menantikan kebaikan dan kesenangan yang bisa kita nantikan gitu ya. Dan meyakini kebaikan Tuhan itu seperti membuat seorang dapat menemukan kekuatan untuk menghadapi masalah dan melanjutkan hidupnya kembali. Bener banget. Emang ini tuh menurutku untuk orang-orang yang perlu dengerin lagu ini bisa membantu banget sih di waktu-waktu yang sulit. Keren ya ternyata maknanya. Tapi nggak kerasa nih, Ayla, kita udah sampai pada akhir diskusi kita hari ini. Jadi segitu dulu aja ya. Nah, terima kasih untuk nyempetin waktunya untuk dengerin siniar kita dari awal sampai akhir ya. Dan untuk kalian yang belum pernah dengerin lagunya Feby Putri ini, boleh langsung kalian buka streaming service kalian, YouTube, apapun itu, dan dengerin deh. Spotify juga bisa. Nah, kalau gitu, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.